1,7 juta. Oke semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau ngebahas si Poco Indonesia nih yang baru aja ngegelar hajatannya ngeluncurin produk terbaru mereka, handphone ya. Apalagi kalau bukan handphone coba. Jadi si Poco Indonesia ngeluarin produk handphone yaitu Poco C40. Seperti yang udah kita tahu juga, udah ada beberapa postingannya di channel YouTube ini. Jadi Poco C40 menghadirkan beberapa fitur-fitur menarik. Contohnya aja SoC-nya yang nggak apa ya, begitu awam kita dengar gitu. Nggak kayak misalkan Snapdragon, MediaTek, itu beda di luar dari itu. Karena Poco C40 itu menggunakan prosesor yang namanya tuh ya masih awam. Ini gue bacain juga ya, karena gue juga lupa gitu. Prosesornya namanya GLQ JR10 ya, itu GLQ JR10. Nah, dia mengeluarkan Poco C40 itu ada dua varian, RAM 3GB ya, 3GB internal 32GB, dan RAM 4GB internalnya 64GB. Nah tuh, handphone sejutaan yang tagline-nya Poco bilang handphone si paling sejutaan ya. Jadi dia mengeluarkan prosesornya terbaru yang awam kita dengar, katanya sih dengar-dengar chipsetnya dari China juga itu sekelas sama ya MediaTek Helio G35 ya kalau nggak salah itu. Dia juga ngejual dengan baterainya yang 6000 mAh. Gede juga handphone sejutaan tapi baterai 6000 mAh ya lumayan lah ya. Bagus lah ya kalau menurut gua handphone sejutaan kita anti kehabisan baterai. Layarnya juga besar 6,71 inch, tapi sayangnya dia masih mendukung resolusinya IPS tapi masih HD+, belum Full HD. Nah, dia juga udah mendukung pengisian ngecasnya sampai 18 watt. Lumayan juga handphone sejutaan dapat fitur fast charging 18 watt. Nah, karena sebelumnya gue juga udah pernah review unboxing juga untuk handphone sejutaan. Contohnya kayak Infinix Hot berapa ya yang sejutaan itu, Hot 12 Play itu sejutaan juga. Terus kemarin juga gue baru unboxing juga dan reviewnya juga sebentar lagi tayang. Itu ada Realme Narzo 50 E Prime, itu 1,2 juta loh dijual loh. Edan loh, mantep banget. Desainnya bagus, kotak-kotak gitu ala-ala zaman sekarang. Dia udah mendukung kameranya sampai 13 megapiksel ya, ada dua kameranya dan satu kamera depan, dan ya udah mendukung juga Corning Gorilla Glass untuk pelapisan pelindungan kaca layarnya, tapi kita nggak dikasih tahu Corning Gorilla Glass yang seri keberapa ya. Terus ada juga udah sensor sidik jari di bagian belakang ya, kayak handphone zaman dulu deh yang fingerprintnya nih. Kalau misalkan handphone dulu kan yang di belakang ini, kalau yang sekarang kan ada yang di under display ataupun di samping, tapi yang Poco C40 itu mendukungnya di belakang layar ya. Ingat, ini handphone harga sejutaan. Terus juga menggunakan rating IP52 ya, tahan cipratan dikit-dikit lah. Sama yang penting masih ada colokan lubang jack 3,5 mm untuk headset. Menurut gue dengan Poco C40 ngegebrak pasar Indonesia di harga sejutaan ya worth it lah. Jadi pesaing-pesaingnya gitu, jadi kita banyak pilihan gitu, nggak hanya di satu brand aja yang ngeluarin 1 jutaan. Jadi kayak ada Realme kemarin ngeluarin, Infinix kemarin ngeluarin, dan Poco ikut-ikutan ngeluarin. Dan untuk harganya ini dijual mereka nanti per tanggal 9 September. Jadi pas banget ya, tanggal cantik 99. Itu banyak promo-promo menarik biasanya di marketplace. Dan dijual di harga untuk yang yang RAM 3GB internal 32GB 1,5 jutaan aja. Dan RAM untuk yang 4GB ROM-nya atau internal 64GB dijual di harga 1,7 juta. Itu untuk harga flash sale info dari Poco Indonesia ya. Yang jelas kalau menurut gua harga 1,5 juta itu menjadi harga termurah ya, termurah di kalangan Poco C40 di berbagai negara yang lain. Contoh aja misalkan di negara India sono, Poco C40 dijual itu di harga 2 jutaan loh. Di Indonesia bisa 1,5 juta. Apa nggak kurang greget gitu di Indonesia? Ya Poco udah mulai apa ya? Mulai sadar lah ya, nggak kayak CS ya Poco tuh yang si Somai itu. Itu dia Poco masih mendingin sih, 1,5 juta udah dapat fitur dengan ya layaknya handphone zaman sekarang lah. Handphonenya juga desainnya juga menurut gue cakep kok. Warna kuning yang ikonik dari Poco banget itu juga hadir di Poco C40 ini. Dan juga sebenarnya ada juga hajatan juga Poco juga untuk hari ini tanggal 5 September. Cuman itu Poco Global, dia akan merilis lini produk terbarunya seri Poco M, penerus Poco M. Kemarin kan Poco M4, sekarang Poco M5
sama Poco M5s itu mau keluar di Poco Global. Nah, nanti sih keluarnya malam sih, mungkin ini upload sore, nanti keluarnya malam, nanti gue juga pasti nonton untuk live-nya. Harga Poco M5 itu di Global dirilis itu berapa, dan juga kemungkinan India yang mencicipi untuk pertama kali Poco M5. Ya kita lihat aja harganya nanti yang rilis di India itu berapa. Intinya untuk Poco C40 yang sekarang ini rilis, harga 1,5 juta, RAM 3GB menurut gua masih harga yang terbaik dari berbagai negara lain, beberapa negara tetangga kita. Tapi kalau untuk di Indonesia dijual di harga 1,5, ya menurut gua nih ya oke lah ya, 1,5 juta untuk RAM 3GB. Tapi kalau kalian nggak mau RAM 3GB, mau yang RAM 4GB, ya di 1,7 jutaan aja sih. Menurut gua udah harga yang pantas sih si Poco itu ngeluarin C40 ini, ya bagus sih. Mungkin pesaingnya dia nih ya, pesaingnya dia mungkin ada di handphone saudaranya sendiri, si Xiaomi Redmi 10C. Ya kan, dia pakai prosesor Snapdragon 680 tuh, yang menurut gue 680 itu yang kemarin waktu gue punya handphone Xiaomi Redmi Note 11 yang biasa, yang bukan Pro, itu prosesor salah satu prosesor yang irit daya dan juga lumayan powerful untuk buat main game. Yang penting kan irit daya, dan main gamenya juga settingan ya antara middle itu udah bagus lah, Snapdragon 680, dan dijual di harga 1,8 juta untuk harga sekarang gue cek di marketplace. Nah itu saingannya ada tuh Poco C40 sama Redmi 10C. Tapi gue masih belum pegang sih unit Poco C40. Gue tuh greget sama si SoC-nya, chipsetnya itu gimana sih, JLQ apa JRQ gitu. Itu handphone SoC chipset kelas entry level tuh bisa mampu menyaingi nggak kelas minimal, kelas mid range gitu. Karena yang kita tahu ya prosesor baru kan ya belum banyak dikenal di kalangan beberapa brand, dan Xiaomi salah satunya mencicipi yang pertama kalinya untuk seri SoC tersebut. Cuman ya kita masyarakat belum begitu tahu, masih awam lah ya, karena kan masih prosesor baru. Apakah si prosesornya ini dibuat ngapa-ngapain tuh enak, nyaman, simple gitu, nggak neko-neko atau gimana? Ya nanti gue Prodoka datang ke studio gue, nanti gue review ke kalian. Buat kalian juga kok, tenang aja. Jadi ya udah, Poco C40 menurut gue salah satu handphone yang menarik buat kita beli, apalagi harganya sejutaan, 1,5 juta, kalian udah bisa dapat handphone ya yang terbaru zaman sekarang gitu. Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tanggal 9 bulan 9 itu penjualan perdana Oppo C40. Oke, ya udah, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye bye.